Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudari-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu malam yang dingin Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran kepada para sahabatnya. Sebagaimana kita apabila datang musim dingin di Saudi Arabia, itu kondisinya bisa sangat dingin sampai minus. Nabi memberi tawaran kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang siap berangkat malam-malam seperti ini dingin untuk memata-matai musuh? Untuk jadi apa? Jadi intel, mata-mata. Akan tetapi tidak ada satupun sahabat yang berdiri. Karena memang kondisinya sangat dingin. Kalau cuaca dingin membuat apa ibu-ibu? Mager, malas gerak. Nabi ulangi lagi kedua kalinya. Siapa di antara kalian yang siap diutus jadi mata-mata malam ini? Tidak ada lagi yang berdiri. Sampai yang ketiga kalinya Nabi bicara, siapa yang siap diutus malam ini? Baginya surga. Ketika sudah ada embel-embel pahala surga, barulah berdiri seorang sahabat pemberani, siap menerima tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi menjanjikan yang berangkat malam ini bagi dia surga, baru ada yang berdiri. Kisah ini mengajarkan kita, para ibu yang dimuliakan Allah, semakin berat ujian, tantangan, maka pahalanya pun semakin besar. Malam-malam dingin disuruh pergi jalanin tugas. Berat.
tugas besar. Maka beratnya ujian, cobaan, tantangan akan membawa pahalanya juga besar. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian musibahnya. Ibu-ibu pagi ini datang dengan segala macam aneka ujian. Ujian sandiwara anak, tidak mau sekolah. Sementara kita ingin berangkat ngaji. Ujian di jalan, becek, hujan. Ada lagi yang paling penting selain becek hujan. Macet. Entah kenapa kalau hujan itu lebih macet. Ujian. Tapi kita tetap ingin berangkat taklim, ngaji. Maka insya Allah pahala yang didapat kita semua yang hadir sekarang, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersedih yang bajunya kena cipratan air. Jangan bersedih yang motornya basah, becek. Pahalanya juga besar. Ini berita gembira bagi orang yang mau beramal soleh padahal kondisinya sangat berat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan orang yang berwudu dengan kondisi yang berat itu juga pahalanya besar. Dingin-dingin kita berwudu berat tapi tetap dilaksanakan, maka pahala yang didapat juga besar. Isbagul wudu ingdal makarih, kata Nabi. Orang yang dapat pahala banyak itu yang menyempurnakan wudunya ingdal makarih, ketika dia merasakan berat. Dingin, berat, tapi tetap berwudunya lengkap. Kumur-kumur 3 kali, basuh tangan 3 kali, ya, dan seterusnya. Dia sempurnakan wudunya walaupun berat, maka pahalanya juga lain. Beda dengan yang berwudunya pakai water heater. Di rumahnya punya 2 keran panas dingin, dia pakai yang anget. Ini beda dengan yang hanya di rumah punya 1 keran dingin semua. Kayak di rumah kita ya ibu-ibu ya. Tidak ada keran panasnya. Beda pahalanya dengan yang mudah dalam berwudu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, halaman atau poin ke-47, melepas baju bukan di rumah suaminya. Salah satu kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum wanita adalah kebiasaan mereka melepas baju ketika berada bukan di rumah suaminya. Misalnya tempat-tempat umum, tempat-tempat ganti baju, ganti pakaian, toko, dan seterusnya, gedung-gedung pesta nikah, yang mana ini akan membawa bahaya bagi seorang wanita kalau dia tidak perhatian. Kadang-kadang ada orang yang tidak takut kepada Allah merekam, memasang CCTV,
sehingga wanita muslimah tidak sadar akan bahaya tersebut. Maka melepas baju bukan di rumah suami kita, ini hendaknya dilakukan kalau memang darurat, kalau memang aman dari mata-mata orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Misalnya ibu-ibu harus menginap di hotel, villa, otomatis kita akan melepas baju di kamar kita, yang itu bukan rumah kita. Boleh tidak? Boleh kalau memang kondisinya seperti itu, aman, kamar pribadi kita di penginapan, ada suami, ada anak-anak, kita ingin mandi, ingin ganti baju, tidak ada masalah. Ketika haji dan umrah, pasti wanita muslimah melepas baju bukan selain di rumahnya. Bersama suami berangkat haji, bersama suami berangkat umrah. Boleh tidak? Boleh. Kalau memang dipastikan aman. Maksud dari pembahasan ini, kalau kita melepas bajunya sembarangan, tidak hati-hati. Misalnya pemandian umum, misalnya mandi uap, sauna, dan sejenisnya. Di sana campur ada laki wanita. Ini tidak boleh. Kita lepas baju kita selain di rumah suami, karena akan berakibat fatal. Atau kolam renang umum yang membuat aurat kita terlihat oleh orang lain. Ini juga tidak boleh. Jadi maksud dari pembahasan ini bukan secara umum dilarang membuka baju selain di rumah suami, tapi larangannya terkhusus bagi kondisi-kondisi yang tidak aman. Tidak aman dalam melepas baju. Dari Abu Muslim diriwayatkan bahwasanya dia berkata, para wanita dari penduduk Syam datang menghadap Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, dari mana asal kalian? Mereka menjawab, kami penduduk Syam. Aisyah melanjutkan, mungkin kalian berasal dari Qurah, di mana para wanitanya suka masuk ke tempat-tempat pemandian umum. Mereka jawab, benar. Maka Aisyah berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Tidak ada seorang wanita pun yang melepas bajunya bukan di rumahnya sendiri, kecuali dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ini dasar larangannya. Ada penduduk dari Syam datang menemui Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, bukankah kalian wanita-wanita yang suka masuk ke tempat pemandian umum, kemudian membuka bajunya di sana? Mereka jawab, iya benar. Maka kata Aisyah, Nabi bersabda, wanita mana saja yang melepas bajunya bukan di rumahnya, dia telah membuka aib antara dirinya dengan Allah. Ibu-ibu hati-hati, nemani teman, nemani anak, cara berenang, acara tamasya, family gathering. Kemudian di pemandian umum itu kita sembarangan buka baju kita. Baik sekedar ganti pakaian dengan pakaian renang, yang di sana tidak aman dari pandangan-pandangan orang jahat.
berhati-hati kalau memang tempatnya tempat umum. Berbeda kalau ibu-ibu satu kolam renang di booking. Gak boleh ada yang masuk hari ini. Kita yang booking, jumlah yang akan berenang dari ibu-ibu 100, sudah di booking full. Dibayar, gak boleh ada yang masuk. Pegawai laki-laki juga gak ada yang masuk. CCTV dimatikan. Bisa ibu-ibu kolam renang digituin? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kita nego ke pemiliknya langsung. CCTV matikan, hari itu pegawai laki-laki diliburin. Gak ada alasan bersihin kolam masuk. Alasan mengawasi, tidak. Ganti semuanya dengan pegawai wanita. Maka boleh kalau memang dipastikan aman. Yang tidak boleh kalau tidak aman. Kata Nabi, yang membuka bajunya bukan di rumahnya sendiri, dia telah membuka aib. Telah memamerkan auratnya, kehormatannya antara dirinya dengan Allah. Dia bongkar aibnya. Dia bongkar aurat, kehormatannya dan seterusnya. Maka kalau orang buka baju bukan di rumah suaminya, rumah sendiri, sifat malunya bisa dipastikan sudah hilang. Itu yang kita saksikan bersama. Masuk dalam hal ini kontrakan yang kamar mandinya sharing. Kamar mandinya berbagi di luar. Masih ada model kontrakan kayak gini? Jadi kita dari dalam kamar mau mandi sudah tidak pakai baju yang layak. Hanya pakai daster lengan pendek. Hanya pakai handuk. Tidak boleh. Ini akan mengakibatkan kita membuka aib kita. Hilangnya sifat malu. Dalam riwayat yang lain dari Bahas bin Hakim, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, aurat kami mana yang mesti kami jaga darinya dan mana yang kami abaikan. Beliau bersabda, jaga auratmu kecuali kepada istrimu atau pada budakmu. Di suami istri tidak ada batasan aurat. Selama itu adalah suaminya. Selama itu adalah istrinya. Bukan suami orang. Bukan istri orang. Nah kadang-kadang bukan suaminya jalan bareng. Jalan bareng kemalaman tidur bareng. Gak boleh. Betul? Banyak tidak? Banyak. Laki-laki sudah beristri jalan bareng dengan istri orang. Nggak boleh. Ini perbuatan yang haram. Kecuali kepada istrimu atau pada budakmu. Dia melanjutkan bagaimana jika seorang laki-laki bersama laki-laki. Sama laki-laki lain. Bagaimana jika mereka berada di tempat yang sama kaumnya, sejenis. Beliau bersabda, jika engkau mampu tidak menampakkan kepada seorang pun, maka lakukanlah, kerjakanlah. Aku berkata, bagaimana jika dia seorang diri? Beliau bersabda, sungguh kita lebih pantas malu kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi kalau kumpul sejenis saja, kalau kamu mampu, lakukan. Maksudnya apa? Jangan tampakkan aurat. Sama wanita lakukan. Aurat-aurat yang tidak boleh dilihat harus ditutup. Jangan ditampakkan. Ya, walaupun itu sesama jenis. Bagaimana kalau sendirian? Sendirian juga kita lebih berhak malu kepada Allah. Kepada manusia saja kita tidak berani buka aurat. Bagaimana lagi kepada Allah?
Ini memberi pelajaran pada kita para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aurat itu perkara yang penting. Bahkan ini termasuk permasalahan yang harus diingatkan kepada diri kita, suami istri, juga kepada anak-anak kita. Karena tontonan-tontonan, video singkat, reels, apalagi short, itu tontonannya justru menampakkan aurat. Atau paling tidak laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki. Dan justru yang seperti itu, shot-shot yang seperti itu yang paling banyak penontonnya. Misalnya apa yang kalau aktif di media sosial namanya apa sebutannya? Influenza. Mentang-mentang musim dingin jadi influenza. Berubah nama ya. Belum syukuran berubah nama. Influencer atau YouTuber ya. Nah, konten kreator. Dia menerima endorsement dari produk. Cuma produknya daster wanita. Sehingga si tokoh ini, si YouTuber ini, konten kreator ini pakai daster perempuan, kemudian live menjual daster tersebut, tapi dia pakai dan dia pun berdandan seperti wanita, pakai jilbab, pakai bedak, lipstick, nggak boleh, ini haram. Apalagi dibuat lucu-lucuan atau bikin apalah konten kreatornya. Konten masak, tapi yang melakukan laki-laki dengan didandani wanita. Ini tidak boleh. Karena Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi masalah aurat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini perkara yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Walaupun dia masih kecil, masih kelas 1 SD, anak laki-laki kalau tidak diingatkan tentang aurat, dia kencing saling adu kencing. Betul? Iya, siram-siraman itu pakai adu kencing, pakai kemaluannya. Kan ini menampakkan aurat. Harus ingatkan. Mereka sudah bisa mandi sendiri di rumah, keluar kamar mandi. Jangan belum bawa handuk. Keluar kamar mandi pakai handuk. Jangan sudah depan pintu kamar mandi tidak ada penutupnya baru minta handuk. Ini perkara sepele di rumah tapi berat. Kalau kita tidak pahamkan tentang aurat, anak kita bisa jadi ya, terkena tontonan-tontonan yang tidak baik, akhirnya dia mengikuti. Belum lagi tontonannya joget-joget dengan menampakkan gerakan-gerakan bokong, memukul bokong, betul? Dianggap lucu, mukul bokong itu dianggap lucu, padahal sebuah maksiat. Ini ibu-ibu PR kita bersama. Masalah aurat harus diperhatikan dari mulai keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Karena memang informasi media sosial seperti itu susah dibendung. Mereka kita larang di rumah, dia nonton sama temannya. Teman sekolah, tetangga rumah. Melihat video-video singkat dan seterusnya. Para ibu yang dimuliakan Allah, waspadalah terhadap masalah ini, yaitu masalah aurat. Dari Ya'la diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki mandi di tanah lapang tanpa mengenakan kain penutup. Beliau pun langsung naik mimbar lalu bertahmid memuji Allah dan bersabda,
Innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya'a wasitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sungguhnya Allah adalah Maha Pemalu lagi Maha Penutup. Dia menyukai sifat pemalu dan penutup. Jika di antara kalian mandi, hendaknya menutupi dirinya dengan kain. Tidak boleh mandi tanpa penutup. Maka kalau di desa-desa ada tempat pemandian di luar, apa namanya? Pakai bilik-bilik begitu. Ini biliknya juga harus tertutup dengan rapi, bukan cuma kain kena angin kebuka. Kalau sekarang mungkin jarang ya, kamar mandi pada di dalam semua. Tapi zaman-zaman atau desa-desa yang masih pedalaman, masih mandinya itu di tempat umum. Tanah lapang, bikin bilik sederhana. Tidak boleh, harus ditutup. Karena menampakkan aurat, hukumnya apa? Haram, nggak boleh, baik laki-laki maupun wanita. Dari hadis ini juga mengajarkan pada kita untuk punya sifat malu. Allah punya sifat pemalu dan penutup. Kalau Allah punya sifat malu, kita lebih utama untuk malu menampakkan aurat, apalagi bagi wanita muslimah. Wanita muslimah harus memiliki sifat malu. Jangan sampai sifat malu ini hilang. Karena kalau hilang, kita tidak punya harga diri. Kita tidak punya kehormatan. Dulu putrinya Nabi Syuaib ketika minta bantuan kepada Nabi Musa untuk diambilkan seember air, dia tidak mau berdesak-desakan. Nah, yang ambil air itu ngantri di pinggir sumur. Dia nggak mau desak-desakan. Apa alasannya? Malu. Sampai Nabi Musa yang menolong mengambilkan air. Setelah diceritakan kepada Nabi Syuaib tentang pertolongan Nabi Musa, maka putrinya Nabi Syuaib ini memanggil lagi Nabi Musa untuk ketemu ayahnya. Dan dalam Quran disebutkan mereka berjalan menemui Musa dengan malu-malu. Perempuan menemui laki-laki dengan malu. Nah, zaman sekarang justru wanita tidak malu-malu lagi. Ini sifat yang harus kita perbaiki. Sifat yang harus kita rubah, bahwa asalnya wanita memiliki sifat malu. Di antara bencana yang menimpa kita pada zaman ini adalah munculnya apa yang disebut dengan panti-panti pijat, tempat pelacuran, pemandian air panas. Asalnya hal itu hanya mendatangkan kehinaan, kerendahan diri, dan kebebasan tanpa batas yang berakhir dengan kesengsaraan dan linangan air mata. Apa hukumnya pijat, ibu-ibu? Terapis. Mubah, boleh. Kemudian patokan bolehnya mijat bagaimana? Message. Yang melakukan pijatan boleh laki-laki? Boleh. Kalau suaminya. Betul? Kalau bukan suami, laki-laki tidak boleh. Ibu-ibu bisa bayangkan laki-laki bukan suami kita menyentuh badan kita. Risih tidak? Malu tidak ibu-ibu? Malu banget. Kalau nggak malu berarti sudah tidak normal.
Walaupun si laki-laki ini yang ahli pijat, terkenal pijatannya enak, terkenal bisa menghilangkan capek, bisa meluruskan saraf-saraf, terkenal. Dan di sana ada tukang pijat lain wanita, tidak sehebat si laki-laki yang memijat. Kira-kira kita pilih yang mana? Tetap berangkat ke yang pijat wanita atau yang pijat laki-laki? Hah? Tapi enak pol bu, dipijit sama laki-laki ini, bukan suami kita. Bagaimana? Hah? Haram. Tetap berangkat ke yang mijat wanita. Yang mijat kita adalah sama-sama wanita. Tidak boleh lain jenis, haram. Dia menyentuh kulit kita. Bagaimana kalau laki-lakinya mijatnya pakai sarung tangan? Boleh tidak? Kalau pakai sarung tangan terasa nggak? Menyentuh kulit itu sinyal-sinyalnya bisa nyetrum nggak? Hah? Enggak. Berarti aman. Tetap tidak boleh. Walaupun yang mijat laki-laki ini pakai sarung tangan, tetap tidak boleh. Karena fitnah harus dibendung. Haram hukumnya, apalagi dia sampai melihat aurat kita. Jadi ibu-ibu kalau mau terapi capek mijat boleh, tapi yang mijat satu sesama wanita, sama wanita. Yang kedua, dalam hal hubungannya membuka aurat badan, tergantung yang mau dipijat mana. Kalau yang dipijat cuma kaki keseleo, maka cukup kaki yang dikasih. Jangan malah buka baju yang di badan, karena kakinya keseleo. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau mau pijatnya pijat capek, seluruh badan, maka bergantian. Dari bawah kaki dulu dibuka, kaki selesai tutup kakinya, bokongnya ditutup, baru buka bagian atas punggung. Punggung selesai tutup. Tidak berlebihan. Tidak kita buka baju semuanya tanpa kain apapun. Nah, ini tidak boleh. Dan sesuaikan dengan kebutuhan, hajat sakit kita, bukan bebas begitu saja. Pemandian air panas, ada yang privat. Kalau ada aman, tidak ada CCTV, kita hanya berdua dengan suami, boleh. Tapi kalau tidak aman, tidak boleh. Sebenarnya pemandian air panas nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu di rumah bisa masak air. Punya panci gede kan? Merek Jawa. Masak air. Sudah masak, airnya panas, mendidih, tuangkan di bak, campur pakai air yang dingin. Udah air hangat. Ya, nah ini. Kalau tetap ingin mandi air panas yang nyaman, pasang mahalan sedikit. Water heaternya dipasang, kamar mandinya dirombak, ya, supaya nyaman. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengorbankan kehormatan kita, aurat kita, dilihat orang lain cuma karena ingin mandi air panas, berendam air panas, dan lain sebagainya. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia memasukkan istrinya ke pemandian umum. Jadi jelas tidak boleh. Pemandian umum tidak boleh. Dan kita jangan latah, ikut-ikutan.
Apa yang dilakukan orang kafir, orang barat, kemudian kita ikut-ikutan seperti itu, tidak boleh. Ke-48, poin 48, termasuk kemungkaran yang biasa dilakukan wanita muslimah, menghabiskan waktu untuk memburu model pakaian terbaru. Kadang-kadang ibu-ibu juga kan sekarang sudah mulai nyari-nyari baju lebaran, Bu ya. Sudah belum? Belum. Apalagi ibu-ibu yang pengen CP-CP, kupelan, CP kan? Couple disingkat CP-CP. Kapelan kalau sekeluarga anak 5, suami istri 7 kan mesennya harus jauh-jauh hari. Ke tukang jahit, apalagi kalau Ramadan rame tukang jahit. Nah ini boleh-boleh saja, tapi jangan waktunya habis hanya untuk itu. Apalagi ngelilingin Tanah Abang dari blok A sampai blok C. Cuma cari model terbaru dari pakaian, habis 1 minggu nggak selesai-selesai. Hari ini berangkat, besok berangkat lagi. Soalnya nyarinya yang sama-sama shimmer-shimmer, yang menceling-menceling. Nah ini, ya. Maka jangan sampai waktu kita habis hanya untuk itu. Dari Nabi SAW, dari Ummu Salamah diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'raqatus syaitan wa biha tusabbu rayatuhu. Kalian kalau bisa jangan sekali-kali menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar pasar. Sebab pasar adalah tempat berkeliarannya setan dan di dalamnya setan mengibarkan bendera. Maksudnya menancapkan permusuhan, ingin menyesatkan manusia. Nabi dalam hadis ini mengatakan jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar. Apalagi kalau ada mall yang baru, mall terbesar di dekat komplek Pemda Delta Mas. Nyampe sana udah jam 9, nungguin kapan dibukanya. Biasa kalau sesuatu yang baru itu ada kelezatannya. Betul nggak ibu-ibu? Sesuatu yang baru pasti ada kelezatannya. Ibu-ibu beli HP baru pasti sering dipegang. Ya, sering dipegang, dibuka-buka, diotak-atik, disetting dan seterusnya. Namanya juga masih baru. Sesuatu yang baru itu ada kelezatannya. Likulli jadidin ladzatun. Setiap yang baru itu ada kenikmatannya. Maka ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita berlebihan ketika harus belanja ke pasar. Jangan sampai waktu habis. Berarti tidak boleh ke pasar. Bukan begitu, boleh ke pasar. Tidak dilarang. Karena Nabi kita juga jalan-jalan di pasar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ngaku Nabi tapi kok berangkat jalan ke pasar. Ini menunjukkan ke pasar itu boleh. Cuma harus ingat, jangan menghabiskan waktu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Ibu-ibu makanya di mall-mall Saudi Arabia, di depan Masjidil Haram,
ya bin Daud dan lain-lain. Kalau kita masuk itu ada tulisan doa pasar, doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ditulis di pintu masuk pasar. Kita baca supaya ibu-ibu tidak kalap. Nyarinya sayur mayur jangan mampir di toko emas. Nggak nyambung. Harga sayur puluhan ribu, nyari emas jutaan. Nah ini, supaya kita dijaga dari perangkap setan. Makanya kalau ibu-ibu belanja, ajak suami. Supaya ada yang narikin ibu-ibu, ibu mampir, tarik sama suami tangannya. Mampir ke sepatu, tarik lagi. Fokus ke tujuan katanya. Nah ini. Baik, kemudian janganlah, maka jauhilah perangkap yang siap menjerat kalian, yakni pasar-pasar. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian perselisihan, permusuhan, dan suara-suara keras yang terjadi di pasar-pasar. Kadang-kadang di pasar itu sumpah palsu, teriak-teriak, mari beli, Jokowi boleh, promo, ya kan? Ya seperti itu, karena memang pasar. Tapi tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid. Kita datang ke sini Kamis pagi, belajar ilmu agama, baca Al-Qur'annya, baca ayatnya, baca hadisnya. Ini tempat yang paling dicintai karena membuat orang takut kepada Allah, membuat orang kembali kepada Allah, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dipergunakan. Yang kedua, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Yang ketiga, hartanya dari mana dia dapat. Yang keempat, hartanya dibelanjakan kemana. Dan yang kelima, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Ibu-ibu ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, semua kita akan berhadapan dengan Allah. Kaki kita tidak akan bergeser ke surga atau neraka sampai kita mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita lakukan di dunia. Yang pertama, umur. Umur itu dipakai buat apa? Umur kita sekarang sudah mencapai usia 40, Bu ya. 40 ini dapat haidnya usia 10 tahun. Berarti kurang lebih 30 tahun kita harus mempersiapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena yang sebelum haid tidak dihitung. Tidak akan ditanya karena dia belum dihitung baligh. Untuk apa umurnya dihabiskan? Dia gunakan untuk apa? Main-main, foya-foya. Begitupun masa muda. Karena masa muda ini fase kehidupan kita dalam kondisi yang paling kuat, paling bagus. Badan masih sehat, pendengaran masih normal, mata normal,
maka masa muda akan ditanya untuk apa dihabiskan. Yang ketiga akan ditanya tentang kekayaan. Dari mana dia dapat? Korupsi, timah, tapi gratis BPJS, atau apa? Ditanya dapatnya dari mana? Kemana disalurkan? Uangnya banyak disalurkan untuk maksiat, akan ditanya. Tapi kalau uangnya banyak untuk bangun masjid, tentu sikap yang terpuji. Kemudian apa yang dia amalkan dengan ilmunya? Hari ini mendapat ilmu ABCD, maka diamalkan atau tidak, itu tanggung jawab kita masing-masing. Guru ustadz hanya menyampaikan, masalah diamalkan atau tidak tanggung jawab bersama kepada Allah. Tanggung jawab kita diri masing-masing. Maka para ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, hati-hatilah dengan umur. Umur kita tidak akan selamanya ada di dunia. Keinginan kita banyak, tapi umur kita terbatas. Maka ibu-ibu kalau sudah terbesit, ada niat ingin berbuat baik, langsung eksekusi. Jangan nanti-nanti, besok-besok. Karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Kita bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-49, meniru-niru para wanita kafir atau fasik. Meniru-niru, tasyabbuh para wanita kafir atau fasik dari kalangan kaum muslimin merupakan bukti bahwa hatinya merasa senang condong kepada kaum mereka, yaitu orang kafir. Karena meniru dengan apa yang ada di zahir, di luar, menunjukkan kesesuaian dengan apa yang ada di dalam batin. Ibu yang dimuliakan Allah, dalam berpakaian kita tidak boleh meniru wanita kafir atau fasik. Atau dalam hal dandan berhias, tidak boleh meniru orang kafir atau orang fasik. Karena kalau kita meniru mereka, maka kita seperti mereka. Bukan larangannya pada pakaiannya saja, tapi sikap kita meniru itu sudah dinilai salah. Sekarang ada tren wanita, entah ibu-ibu pakai atau tidak, yang disebut dengan streetwear. Istilah streetwear, pakaian jalan. Ada ibu-ibu? Apa namanya? Streetwear. Wear itu kan baju, pakaian, street kan jalan. Kalau di laki-laki itu sudah banyak. Jadi kalau jalan pakai celananya yang gombrang. Ngikuti siapa? Style-style Korean. Pakai bajunya kalau laki-laki yang big size. Dia ukurannya L, milihnya triple XL. Dombrang. Buat jalan, buat gaya. Celananya dombrang, kaosnya big size, ya. Kemudian pakai hoodie. Nah, ini sudah merambah ke wanita. Pakaian jalan. Ini kira-kira boleh nggak secara pandangan Islam? Kalau wanita nanti bentuknya luarannya pakai outer. Terus pakai apa lagi, Bu? Pakai topinya topi golf.
Hujan-hujan topi golf, pusing. Karena kan tengahnya bolong. Mulai ada fenomenanya. Mulai ada fenomena semacam ini. Kemudian berpose, berjalannya bagaikan foto model. Walaupun itu di mall. Nah, ini fenomenanya mulai muncul ya. Karena saya pengamat wanita. Boleh atau tidak, ini akan menjadi kajian khusus nanti. Karena bisa jadi masuk dalam larangan ini. Meniru-niru orang fasik. Orang fasik itu apa? Anggaplah pakaian yang dipakai bukan pakaian orang kafir. Masih pakai gamis, outernya outer yang boleh, outer yang boleh, ya, panjang, tebal. Tapi ada satu sisi yang dilupakan, meniru orang fasik. Stylenya itu style Korean, seperti itu. Kalau pakai tas gemblok, tapi yang model-model Korea. Nah, ini ada sisi meniru-niru orang fasik. Jadi streetwear, kalau memang itu bahannya lebar, tebal, dia dari sisi pakaian tidak terlarang, tapi terkena larangan meniru-niru orang fasik. Gaya-gaya orang fasik yang mereka orang-orang pendosa. Fasik itu kan artinya apa? Pendosa. Dan seterusnya. Maka para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan, kita para wanita jangan mencontoh gaya-gaya orang kafir atau orang fasik. Karena bisa jadi kita menjadi seperti mereka. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina wa la tashabbahu bil yahud wa la bin nasara." Bukan termasuk golongan kami orang yang meniru-niru selain kami. Janganlah kalian meniru-niru kaum Yahudi, kaum Nasrani. Di antara bentuk meniru-niru tasyabuh yang sering dilakukan sebagai wanita adalah memotong rambut dengan gaya orang-orang barat yang aneh, yang tidak mencirikan sebagian kaum muslimin, sedikit pun. Begitu pula memakai pakaian-pakaian yang menjadi ciri khas mereka yang membedakan dengan kaum muslimin. Jadi keluar itu pakai celananya kulot, ya. Bahannya denim. Tahu bahan denim, ibu? Ya, semi-semi jeans, lepis. Tapi yang kulot celana bukan lagi gamis. Ini karena meniru orang-orang fasik. Kemudian pakai apa? Kaos dan seterusnya. Maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, kita harus hati-hati dengan perangkap setan, perangkap orang-orang barat. Yang mereka intinya ingin mengeluarkan wanita muslimah dari sifat aslinya. Semboyan, persamaan laki-laki wanita, tujuan utamanya adalah mengeluarkan wanita muslimah dari agamanya. Dari kebiasaannya pakai jilbab menjadi tidak pakai jilbab. Itu perangkap orang-orang kafir dalam menghancurkan Islam. Maka waspada. Kita banyak belajar menuntut ilmu dari ustadz-ustadz yang sahih akidahnya, sahih manhajnya, sahih ilmunya. Bukan ustadz-ustadz yang baru muncul hanya pandai beretorika, tidak. Jadi wanita muslimah bagaimana tidak terjebak dengan perkembangan zaman, dia harus belajar menuntut ilmu supaya selamat dari jebakan-jebakan setan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bolehkah seorang laki-laki periksa gigi ke dokter perempuan? Jika ada dokter laki-laki tapi asisten perawatnya perempuan, sedangkan jika dokter giginya perempuan tapi asisten perawatnya laki-laki, mana yang lebih baik Ustadz? Berobat pada asalnya laki-laki ke dokter laki-laki, perempuan ke dokter perempuan, karena berobat itu kepada ahlinya, dan ahlinya itu adalah dokter, bukan asisten. Nah, ketika seorang laki-laki sakit gigi, dia hendaklah ke dokter laki-laki dulu, karena di dokter laki-laki itu akan ada konsultasi, akan ada percakapan lebih banyak daripada percakapan dengan asisten, kalaupun asistennya perempuan. Kemudian ketika ada tindakan penanganan gigi, yang melakukan siapa? Dokter. Yang megang alatnya, kita disuruh duduk, dideketin alatnya pakai yang penerangan cahaya, itu dokter laki-lakinya. Dia yang megang bibir kita, ditarik sedikit, membuka rongga, itu dokter laki-lakinya, bukan asisten. Asisten cuma disuruh dokter laki-laki ambilin tang, betul ya, ambilin kapas, cuma disuruh aja dia, tapi dia nggak menyentuh pasien. Yang menyentuh pasien adalah dokter. Maka kalau diberi pilihan ke dokter laki-laki asistennya perempuan atau ke dokter perempuan asistennya laki-laki, pilih dokter laki-laki. Pilih dokter laki-laki, karena akan lebih banyak interaksi. Selesai tindakan, pasien suruh duduk menghadap pasien, menghadap asisten apa menghadap dokter? Menghadap dokter. Dibuatkan resep obat, kemudian jadwal kontrol lagi. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Asisten cuma berdiri saja dia, tidak ada interaksi dengan pasien, karena memang kita berobatnya ke ahlinya, yaitu dokternya. Jadi ibu suaminya suruh pilih ke dokter laki-laki, walaupun asisten perawatnya perempuan. Bagaimana jika seorang anak membadalkan umroh atas nama orang tua yang sudah meninggal lewat orang lain, ustadz atau mutawifnya? Berarti yang membadalkan umroh bukan anak, yang membadalkan umroh mutawifnya. Walaupun uang buat memberi jasa mutawif karena capek, uang lelah dari si anak, tapi tetap yang melakukan mutawif ini adalah ustadznya, mutawifnya. Anak dapat pahala karena membantu orang tua bisa umroh dengan cara dibadalkan. Tapi pelaku yang membadalkan umroh mutawifnya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kalau memang orang tuanya sudah meninggal atau orang tuanya sakit keras, dia ingin dibadalkan umrohnya, jawabannya boleh. Apakah pahala umrohnya untuk orang tua saja atau si anak juga mendapat pahala? Pahala umrohnya untuk orang tuanya. Anaknya dapat pahala karena tolong menolong dalam kebaikan, bukan dapat pahala umroh, tapi pahala tolong menolong. Apakah anak melakukan umroh, orang tua akan mendapat pahala jariah dari anak tersebut? Iya. Anak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, anak itu kalau melakukan amalan baik, sekalipun tidak diniatkan untuk orang tuanya, maka orang tuanya akan dapat pahala.
anaknya berangkat umroh, niat untuk diri sendiri. Ini orang tua kecipratan pahala, dapat aliran pahala. Kenapa? Karena anak itu usaha orang tua. Dia yang mendidik, dia yang membesarkan. Maka ketika besar anak itu umroh, orang tua dapat aliran pahala, walaupun si anak tidak meniatkan untuk orang tuanya. Begitu semua amalan soleh, sholat, puasa, sedekah, dan seterusnya. Apakah pahala badal umroh sama nilainya dengan si anak melakukan umroh diri sendiri? Badal umroh pahalanya untuk orang tua. Si anak melakukan umroh diri sendiri, pahalanya untuk si anak juga. Tapi orang tua kebagian pahala karena anaknya umroh. Pahalanya bukan pahala umroh, anak umroh. Anak dapat pahala umroh, orang tua dapat aliran pahala, tapi bukan pahala sudah umroh. Badal umroh, orang tuanya dapat pahala umroh, anaknya dapat pahala kebaikan karena membantu orang tua, bukan dapat pahala umroh si anak, bukan. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Apakah jika mandi di kamar mandi privat harus memakai kain juga atau boleh dibuka semua? Kalau kamar mandi nyaman, kayak kamar mandi rumah kita, ya, boleh dibuka semuanya. Tapi baca bismillah. Karena yang baca bismillah ketika masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan tidak akan melihat aurat kita. Setan tidak akan melihat aurat manusia di kamar mandi kalau masuknya baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, setan bisa jadi melihat aurat kita. Jadi boleh ibu-ibu tanpa memakai kain di kamar mandi sendiri boleh. Tapi baca bismillah. Bolehkah mandi dengan anak kecil keadaan aurat terbuka semua? Tidak boleh. Tidak boleh walaupun anaknya masih kecil. Karena akan melihat aurat ibunya. Ya. Anak kecilnya belum paham aurat, Pak Ustadz. Tetap tidak boleh. Ibu pakai daster mandiin anak kecil, baru selesai anak kecilnya ibu yang mandi sendiri. Jangan berduaan dengan anak walaupun masih kecil. Apalagi terbuka semua. Apabila suami menyuruh istri memakai niqab, tapi istri belum siap karena keluarga besar masih belum menerima ajaran sunnah, asalnya bagaimana Ustadz? Ibu tinggal sama suami, maka ketika tinggal sama suami di sini, sekarang kita pakai niqab, cadar. Nanti satu saat ada pulang ke rumah keluarga besar di kampung, di saat silaturahim, maka kita lepas cadar boleh. Ya, jadi sebagai siasat strategi di Cikarang pakai cadar, pulang kampung dilepas karena melihat masih belum siap masyarakat, masih belum siap keluarga besar, boleh kita lepas cadarnya. Nanti pulang kampung, dari kampung ke Cikarang, sudah lewat kampungnya aman, pakai cadar lagi. Ya. Boleh. Apakah itu tidak istiqomah Pak Ustadz? Bukan tidak istiqomah, tapi justru kita belajar istiqomah. Kalau saya pilih tidak pakai cadar di Cikarang dan di kampung, bagaimana Pak Ustadz? Boleh juga. Yang penting pakai jilbab. Karena cadar itu hukumnya sunnah.
Kita memilih taat suami, memilih belum siap pakai cadar, baik di Cikarang maupun di kampung, boleh, karena tidak wajib. Apakah boleh berenang di kolam renang apartemen yang sepi ketika tidak ada yang sedang berenang di situ? Boleh, kalau ibu pakai baju yang lengkap, tidak membentuk lekuk tubuh, boleh. Ya, tidak mengapa. Dan patokannya jangan tidak ada yang sedang berenang. Kalau ada yang ngintip dari lantai 2, bagaimana? Kolam renangnya sepi, tapi ada penghuni apartemen yang melihat. Jadi patokannya bukan tidak ada yang sedang berenang. Patokannya itu aman. Walaupun dilihat dari lantai 2 kita pakai baju lengkap, aman, tidak mengapa. Apakah boleh wanita mewarnai rambut sebelum beruban? Boleh, tapi jangan warna hitam. Jangan pakai hitam. Semir-semirnya dipilih yang bukan hitam. Jadi ibu-ibu pakai semir rambut warna jingga, boleh nggak? Boleh pink, boleh kuning emas, boleh, ya, asalkan jangan hitam. Apakah jika sudah beruban itu lebih utama diwarnai atau tidak? Boleh saja diwarnai, dapat pahala, tidak pun dibiarkan ubannya kelihatan juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan dicabut ubannya, karena uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Apabila fulana berdagang, lalu dia melakukan sedekah subuh setiap hari dengan niat mencari ridha Allah atas hidup dan muamalah dagangnya. Namun untuk si anak fulana batasi keuangan secukupnya saja. Namun suami sarankan lebihkan saja kasih keuangan anak, sedekah sesekali saja. Bu-ibu yang dimuliakan Allah, sedekah itu yang paling baik kepada keluarga. Sedekah yang paling baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, orang tua, bibi. Kenapa demikian? Karena sedekah sama keluarga dapat pahala silaturahim, dapat pahala sedekah. Dapat 2. Jadi ibu-ibu jangan pelit sama anak. Jangan pelit sama anak. Begitupun para suami jangan pelit sama istri. Istri itu harus disayang, dikasih uang jajan, insya Allah urusan rumah tangga selesai, beres. Sepakat bu? Sepakat. Jadi sebenarnya menaklukkan istri itu gampang, mudah. Cukupi uang sakunya, uang jajannya, ya, setiap pulang pergi jauh kasih oleh-oleh, ajak sekali-kali jalan-jalan, beli gorengan ke Mekah. Setuju? Itu cara membahagiakan istri, simple. Jadi mudah menaklukkan istri, ya. Nah, sedekah yang paling afdal kepada siapa ibu-ibu? Kepada istri, kepada keluarga, ya, itu lebih utama. Apakah tasabuh dengan orang kafir dalam ibadah saja atau dalam hal di luar ibadah? Mencakup di luar ibadah juga, bukan cuma ibadah. Dalam perkara ibadah tidak boleh. Dalam perkara adat istiadat tidak boleh. Kebiasaan orang kafir tukar cincin, minumnya dengan bersulang, tos. Ini adat kebiasaan orang kafir, dia bukan ibadah, tapi kebiasaan orang kafir, tidak boleh. Tukar cincin bukan ibadah,
kebiasaan orang kafir, tidak boleh tasyabuh. Dalam hal pakaian, dalam hal gaya, cara jalan, umum. Jadi ada beberapa kategori tasyabuh dalam hal ibadah, dalam hal adat kebiasaan, dalam hal perayaan. Perayaan orang kafir kita tidak boleh ikut-ikutan, walaupun urusan dunia. Tapi karena ini dilakukan orang kafir, tidak boleh tasyabuh. Nah, secara hukum agama, syariat, gimana baiknya jika kita dapat kabar nggak baik? Orang yang selama ini kita tolong, kita buat baik kepadanya, kita beri uzur padanya, namun ternyata di belakang kita dia lebih jahat dari yang kita kira. Gemar cari-cari kesalahan orang lain, kepo, suka korek-korek berita yang bukan urusannya. Apa boleh bilangin ke suaminya? Karena sekomplek karena sekomplek dia perlakuin begitu tabiatnya. Terima kasih. Ini kan pelakunya cuma satu orang, Bu. Sementara ibu sekomplek. Teman-teman ibu kan sekomplek. Yang melakukan cuma satu. Panggil aja dia, kita hadapi sekomplek. Kita kumpulin ibu-ibu sekomplek. Yang masalah ini kan cuma satu orang, kita panggil. Ya, satu komplek misalkan berapa? 30 orang ya. 30, 40, 50 kakak. Yang masalah cuma satu orang, panggil yang satu. Jangan yang 50 orang ngalah. Panggil dia. Kita kumpulkan di rumah siapa begitu. Kemudian kita tanya-tanya, kamu kenapa begini begitu. Ya, selesaikan. Urusan ibu-ibu selesaikan dengan ibu-ibu. Bapak-bapaknya jangan ditarik-tarik. Jangan diajak campur tangan. Biarkan dengan sesama ibu-ibu. Agar lebih selesai dengan baik daripada melibatkan suaminya masing-masing malah jadi berantem. Mengenai badal umroh, lebih afdal mana yang melakukan itu? Badal itu anak sendiri atau orang lain? Kalau anaknya sudah umroh, karena untuk melakukan badal umroh, yang membadali, yang melaksanakan itu harus sudah umroh. Kalau anaknya sudah umroh, maka afdal anaknya yang membadalkan. Karena bagaimanapun juga anak itu hasil usaha orang tua. Lihat kondisinya. Orang tua yang meninggal ini punya anak, anaknya sudah pernah umroh belum? Kalau dia sudah pernah umroh, yang afdal melaksanakan badal umroh adalah anaknya sendiri. Tapi nanti niatnya dengan menyebut nama orang tua. Kalau si anak belum umroh, maka badalkan kepada yang sudah pernah umroh. Mutawifnya sudah bolak-balik Mekah, Madinah. Serahkan dia untuk melaksanakan badal umroh. Kalau anaknya belum umroh. Jika ibu bahagia, maka seluruh rumah akan ikut bahagia. Seolah-olah kebahagiaan ibu adalah nomor satu, maka kebahagiaan yang lain akan ikut. Apakah benar dalam Islam seperti itu, Ustaz? Ini lebih ke mental, lebih ke kejiwaan wanita. Di dalam Islam, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Sampai perintah berbuat baik kepada ibu 3 kali. Dibandingkan kepada bapak perintahnya cuma satu kali. Kira-kira kenapa ibu diperintahkan kita berbuat baik kepada dia sampai Nabi mengulangi 3 kali?
Karena begitu besar perjuangan seorang ibu. Dari mulai hamil, melahirkan, menyusui. Para ulama mengatakan, kenapa perintah berbuat baik pada wanita, ibu sampai 3 kali? Karena begitu besar jasa-jasanya. Dan terdapat isyarat lain, kita diperintahkan berbuat baik kepada ibu sebelum bapak, karena ibu itu harus dimuliakan, dibahagiakan. Surganya di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu bahagia, anggota yang lain akan ikut bahagia, iya. Asalkan ibunya bahagia. Karena perasaan anak akan nyambung dengan perasaan ibu. Apalagi anak-anaknya disusui. Jadi ibu-ibu, kalau anak disusui itu lebih dekat dengan ibunya. Perasaannya akan merasa dekat. Ya, ini jadi benar kebahagiaan ibu akan membuat bahagia seisi rumah. Asalkan kita membahagiakan ibu dengan hal-hal yang sesuai, bukan yang di luar batas. Kalau kita mengingatkan orang lain untuk hati-hati urusan harta kepada seorang yang terbukti tidak amanah, apa saya dosa karena ghibah atau menyebarkan aib? Jawabannya tidak dosa. Karena kita memperingatkan orang lain. Ghibah itu dibolehkan kalau tujuannya untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati. Itu boleh, bukan ghibah. Contoh, Nabi itu akan kedatangan tokoh munafik. Kemudian Nabi bilang kepada istrinya yang akan datang bertamu ini tokoh munafik. Nabi memberitahu Aisyah tamu yang mau datang tokoh munafik agar Aisyah itu hati-hati. Maka Nabi bukan pelaku ghibah karena tujuannya membuat orang lain hati-hati. Sehingga pertanyaan ibu, boleh kita peringatkan kamu hati-hati kalau dipinjam uang sama si A, dia itu tidak amanah, alasannya untuk orang tua yang sakit, padahal yang sakit yang minjem, sakit suka berhutang, itu kan penyakit. Ini jadi boleh, bukan termasuk ghibah. Boleh tidak hadir walimah di nikahan anak teman yang ada kemaksiatannya? Ada musik, tabarut, ikhtilat, tidak boleh. Nikahan anak teman tidak boleh kalau ada kemaksiatan. Caranya ibu datang sebelum mulai acara atau waktu akad nikah. Karena kalau akad nikah, MC-nya saja sudah mengingatkan, mohon para hadirin untuk tenang. Di acara akad nikah yang sakral ini, dalam hitungan detik kita akan menyaksikan bersama. Disuruh tenang. Gak mungkin ada yang jingkrak-jingkrak pakai girang, pakai gitar. Jadi hadirnya, ibu bisa hadir di akad nikahnya. Atau ketika sudah selesai acaranya. Sudah selesai apa? Acara nikahnya sudah selesai, ibu datang sore-sore ke rumah, bawa bingkisan, itu boleh. Daripada timbul fitnah, tidak datang, ditanyain, dan seterusnya. Apakah dalam satu safar umrah boleh melakukan umrah atau ambil mikot 2 kali untuk sendiri, 1 untuk badain orang tua? Yang pertama, kalau safar umrohnya di dalam perjalanan itu terdapat beberapa kali safar, maka boleh. Contoh, dia tujuan pertamanya Madinah.
Dari Madinah berangkat ke Mekah, umroh niat untuk diri sendiri. Selesai umroh di Mekah, istirahat sehari, dia pergi lagi ke Madinah. Mekah Madinah sudah dihitung safar. Dari Madinah ambil mikot yang kedua kali untuk umroh niat orang tua. Berarti dia safar. Boleh, karena satu kali safar, satu kali umroh. Satu kali safar, satu kali umroh. Dan model seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau seumur hidup umrohnya 4 kali. Tinggalnya di mana beliau? Di Madinah. Tapi beliau 4 kali umroh bolak-balik. Madinah Mekah, pulang lagi ke Madinah, nanti berangkat umroh lagi, berangkat ke Mekah. Ibu dari Indonesia, tujuan pertama Madinah. Kemudian berangkat ke Mekah, niat umroh diri sendiri. Sudah sampai Mekah, umroh selesai, istirahat, ibadah mandiri. Kemudian terbetik, saya pengen mengumrohkan orang tua. Dia pergi ke Madinah, safar. 1 kali safar, boleh 1 kali umroh. Dari Madinah ambil mikot di Bir Ali, berangkat lagi ke Mekah, umroh untuk orang tua, boleh. Yang tidak boleh itu, masih di kota Mekah, ambil mikot dari Tan'im, Masjid Aisyah. Karena Nabi waktu berangkat haji, dia punya waktu untuk umroh. Tapi Nabi tidak bolak-balik umroh, karena Nabi kan tinggalnya di Madinah. Beliau berada di Mekah, masih ada waktu untuk haji, beliau tidak bolak-balik umroh. Karena beliau memahami 1 kali safar, 1 kali umroh. Bagaimana dengan Aisyah yang selesai haji minta umroh? Aisyah itu minta umroh karena saat haji dia haid, sehingga tidak bisa umroh. Aisyah itu melakukannya haji kiron. Maka selesai haji beliau minta izin ke Nabi pengen umroh. Disuruhlah oleh Nabi, berangkatlah kamu ke Tan'im. Sebagai kenang-kenangan dibangunlah Masjid Aisyah. Ya, jadi 1 kali safar boleh gak 2 kali umroh atau 3 kali, tergantung keadaan safarnya. Kalau ke Madinah lagi tidak masalah. Taif jaraknya 75 kilo dari Mekah, itu sudah masuk safar. Nanti masuk mikotnya di Hudaybiyah atau Bir Ali, ya, manazil, Sail Kabir, bukan Bir Ali, Sail Kabir dari Qarnul Manazil. Boleh, dia sudah masuk kategori safar. Itu ya. Apabila kita ingin umroh itikaf Ramadan, bolehkah hanya ditemani dengan anak perempuannya? Karena yang ada rizkinya hanya anak perempuan tersebut, dan yang membiayai ibunya juga anak tersebut. Anak perempuannya suruh ajak suaminya, sehingga suaminya itu jadi mahram bagi ibu mertua. Betul ya? Gak bisa, kenapa? Kerja gampang, cuti kan 12 hari. Itikaf cuma 10 hari, PP 2 hari pesawat, pas. Sibuk. Kalau sibuk, maka ibu harus cari mahram yang lain, bukan anak perempuan. Karena syaratnya berangkat adalah dengan mahram. Wanita safar harus dengan mahram. Berarti suami direncanakan. Tahun ini nggak bisa, tahun depan suruh kosongkan cutinya.
dikumpulkan di bulan Ramadan untuk ambil cuti 12 hari. Paling minimal 12 hari kalau pengen umroh itikaf. Ya, tetap harus bersama mahram. Apa hukumnya istri yang menafkahi anak-anaknya ketika suami sedang tidak bekerja? Boleh istri minta ganti kepada suami. Ibu bikin rekapan dari bulan apa ibu menafkahi anak-anak. Taruhlah sudah 10 bulan, 1 bulannya berapa ngasih nafkah anak-anak? 5 juta kali 10 bulan 50 juta, lumayan. Suami bilang belum punya uang, maka jadikan itu sebagai hutangnya suami yang ibu bisa tagih sewaktu-waktu. Ya, ini. Kalau masih menolak juga untuk membayar, maka hakim yang memutuskan. Bagaimana hakim yang memutuskan? Aset suami disita untuk membayar ke istrinya. Karena kewajiban nafkah itu kewajiban siapa? Suami. Ketika suami tidak memberikan, kemudian si istri yang menafkahi, suami harus ganti. Kalau tidak punya uang, dihitung sebagai piutang. Istri berhak menagih. Kecuali istrinya ridho. Suaminya tidak kerja, Mas, demi cintaku padamu, saya akan menggantikan posisimu yang memberi nafkah. Ridho, karena sudah cintanya setengah mati. Matinya setengah. Dia gak mau minta ganti, gak mau dianggap sebagai hutang suami, saking cintanya. Karena cinta itu membuat buta. Cinta itu membuat buta. Ya, kalau istrinya ridho, maka dia tidak berhak menagih ke suami. Saya ridho yang ngasih nafkah ke anak-anak, dia tidak berhak menagih ke suami dan tidak berhak dijadikan sebagai hutangnya suami. Jelas ibu-ibu? Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.